Karena kasus COVID kembali naik, pemerintah terpaksa melakukan pembatasan atau yang disebut dengan PPKM. Dan ternyata selama PPKM ini banyak sekali masalah yang muncul pada kulit. Nah, apa saja masalahnya, kenapa bisa terjadi seperti itu, dan bagaimana cara mengatasinya? Simak pada video Kata Dokdan kali ini. Tapi sebelumnya buat kalian yang suka dengan konten-konten edukasi semacam ini, jangan lupa like dan subscribe video Kata Dokdan supaya Dokdan lebih semangat lagi untuk bikin konten. Hai Fascination, kembali lagi di channel Kata Dokdan. Dan kali ini aku akan membahas tentang 3 masalah kulit yang paling sering terjadi pada saat PPKM. Nah, sebenarnya aku tuh sudah melakukan survei pada 100 pasien aku tentang masalah kulit mereka pada saat PPKM, dan hasilnya adalah seperti ini. Masalah pertama yang paling sering terjadi adalah masalah kulit kering. Nah, kenapa sih kulit bisa kering? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah ketika kita di rumah saja, biasanya paparan dengan AC atau pendingin udara itu menjadi lebih tinggi. Hal ini akan membuat kulit kita menjadi cepat kering. Yang kedua adalah pada saat di rumah saja, banyak orang yang males menggunakan skincare karena mereka merasa, oh saya nggak pergi kemana-mana, ngapain harus pakai skincare. Nah, yang ketiga itu karena kurangnya asupan minuman. Misalnya karena pada saat kita di rumah saja, kita itu seringkali lupa waktu karena menghabiskan waktu dengan cara bermain game atau menonton video. Nah, cara ngatasin kulit kering ini sebenarnya simpel sih. Yang pertama adalah kalian harus minum air putih yang cukup, yaitu 2-3 liter sehari. Dan yang kedua, kalian harus rajin menggunakan pelembab minimal 2 kali sehari. Dan jenis pelembabnya harus disesuaikan dengan jenis kulit kalian. Masalah terbanyak kedua ternyata adalah jerawat. Seperti yang pernah aku bahas di video sebelumnya, ternyata penyebab terbanyak terjadinya jerawat adalah karena penggunaan masker atau disebut dengan masni. Kalau kalian ingin tahu tentang penjelasan lebih detail, kalian bisa lihat pada video sebelumnya. Nah, alasan yang kedua selain karena masker, itu bisa juga karena pada saat di rumah itu kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan cara mengemil. Dan biasanya sesuatu yang dikemil itu adalah sesuatu yang manis, di mana makanan manis ini ternyata dapat menyebabkan terjadinya jerawat. Kemudian alasan yang ketiga adalah faktor stres. Banyak orang stres ketika di rumah saja, misalnya karena mereka bosan, atau karena mereka dirumahkan, atau bahkan karena bisnisnya merosot. Di mana tingkat stres yang tinggi ini juga akan memicu terjadinya jerawat. Kemudian alasan yang keempat ya sama dengan alasan kulit kering. Mungkin karena orang malas menggunakan skincare karena mereka merasa di rumah saja tidak perlu pakai skincare. Nah, cara mengatasi jerawat ini juga sama dengan jerawat pada umumnya. Yang pertama adalah kalian harus hidup lebih sehat. Misalnya harus makan banyak buah dan sayur, harus minum air putih yang banyak, pola makannya harus teratur, jam tidurnya teratur, tingkat stresnya diatur, kemudian jangan lupa menggunakan skincare. Kemudian masalah kulit yang ketiga adalah kulit menjadi kusam. Nah, alasan kulit kusam ini cukup menarik. Ternyata dari riset yang aku lakukan, itu kebanyakan terjadi karena orang-orang sekarang itu pada suka berjemur. Karena sekarang itu kan banyak berita yang mengatakan ketika kita berjemur, maka kita akan menerima banyak vitamin D. Di mana vitamin D ini bagus banget untuk meningkatkan sistem imun. Sayangnya banyak sekali kalian lupa ketika berjemur tapi tidak menggunakan sunblock atau sunscreen. Yang akibatnya akan menyebabkan kulit menjadi kusam. Kemudian alasan yang kedua adalah banyak orang ketika di rumah saja, dia juga tidak menggunakan sunscreen. Padahal kita tahu bahwa sinar matahari itu memiliki panjang gelombang yang paling tinggi yang disebut dengan UVA, di mana UVA itu bisa masuk ke dalam rumah. Dan UVA ini selain menyebabkan kulit menjadi kusam, juga dapat menyebabkan terjadinya tanda-tanda penuaan. Artinya ketika kalian di rumah saja, kalian harus menggunakan sunscreen. Nah, untuk mengatasi kulit kusam ini sebenarnya caranya simpel banget kok. Kalian tinggal mencari skincare yang mengandung bahan-bahan brightening. Antara lain adalah niacinamide, vitamin C, retinol, kojic acid, dan lain-lain. Atau kalau misalnya nggak mempan, kalian bisa konsultasi ke dokter dan datang untuk melakukan treatment ke klinik kecantikan terdekat. Nah, itu tadi penjelasan Dokdan tentang 3 masalah kulit yang paling sering terjadi pada saat PPKM. Bagaimana dengan kalian? Apakah masalah kalian sama atau berbeda dengan yang Dokdan jelaskan tadi? Kalau misalnya berbeda, kalian bisa komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas sama-sama. Dan buat kalian yang suka dengan video-video edukasi semacam ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan juga kalau kalian misalnya punya pertanyaan atau ide untuk konten berikutnya, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sampai ketemu pada video Kata Dokdan berikutnya. See you!